Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titi Haryanti, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Peramalan, dan yang saya banggakan teman-teman manajemen 2020. Perkenalkan, nama saya Milda Arvita, NIM 2020-0208-026, Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang variabel, jenis data, skala pengukuran, analisa korelasi, dan kegunaan data manajemen. Baik, sebelum saya menjelaskan pokok pembahasan materi, saya sebelumnya akan menjelaskan tentang pengertian metode forecasting atau peramalan penjualan. Metode forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Ya, materi yang pertama yaitu variabel peramalan. Variabel utama dalam peramalan yang berkombinasi akan menentukan kondisi pasar. Ada 4, yaitu antara lain: yang pertama peramalan, yang kedua persediaan, yang ketiga karakteristik produk, yang keempat lingkungan kompetitif. Adapun jenis variabel terjadi menjadi 2. Yang pertama variabel discrete atau discrete variable, yaitu variabel yang berupa data pengkategorian atau membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Yang kedua variabel continue adalah data yang dapat digunakan untuk operasi hitung. Jenis-jenis data kontinu ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Ya, yang selanjutnya ada jenis-jenis data peramalan. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hasil ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya, peramalan secara kualitatif didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, peramalan kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Ya, yang selanjutnya skala pengukuran peramalan. Skala pengukuran peramalan diantaranya yaitu yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Yang pertama skala nominal, skala yang paling rendah atau lemah di antara skala pengukuran yang ada. Yang kedua skala ordinal, skala yang sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala yang mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan ditambah karakteristik yang lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio yaitu skala data dengan kualitas yang paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan interval, ditambah dengan sifat adanya nol yang bersifat mutlak. Selanjutnya, analisis korelasi peramalan. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis hubungan antar variabel, yaitu yang pertama koefisien korelasi,
Yang kedua, koefisien penentu. Yang ketiga, analisis regresi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linier antara dua variabel. Korelasi ini dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Sementara nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan hubungan yang lemah. Yang kedua ada koefisien penentu, yaitu apabila korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y. Yang ketiga, analisis regresi, yaitu salah satu analisis yang luas pemakaiannya. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terikat, serta untuk mengetahui bentuk hubungan tersebut. Yang terakhir ada kegunaan data peramalan bagi manajemen. Manfaat peramalan atau forecasting atau kegunaannya dari peramalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk membuat keputusan yang tepat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.